Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Putra Supriyadi dengan NIM 11920600058. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lipid. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, pengertian lipid, yang kedua, fungsi lipid, dan yang terakhir, pembagian lipid dalam darah. Baiklah, masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian lipid. Lipid atau lemak didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Lemak adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ hati, yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi lipid. Fungsi lipid. Lipid merupakan sebagai bahan bakar metabolik untuk memberikan energi kepada tubuh. Komponen struktural membran sel, komponen pembentuk insulator untuk mengurangi penurunan panas tubuh, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, meredam dampak benturan pada organ tubuh, komponen pembentuk hormon atau fungsi endokrin, dan vitamin yang larut-larut dalam lemak. Masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, mengenai pembagian lipid dalam darah. Pembagian lipid dalam darah yang pertama itu ada kolesterol. Kolesterol berasal dari makanan dan biosintesis dengan jumlah yang kurang lebih sama. Sedikit lebih dari jumlah kolesterol tubuh berasal dari sintesis dan sisanya berasal dari makanan sehari-hari. Pada hakikatnya, semua jaringan yang mengandung sel-sel berinti mampu menyintesis kolesterol. Retikulum endoplasma dan sitosol sel bertanggung jawab atas sintesis kolesterol. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh manusia, terutama di dalam liver atau hati. Dari segi kimia, kolesterol merupakan senyawa lemak kompleks yang dihasilkan oleh tubuh dengan bermacam-macam fungsi, antara lain membuat hormon seks, vitamin D, dan untuk membuat garam empedu yang membentuk usus untuk menyerap lemak. Yang kedua, trigliserida. Trigliserida adalah sumber energi yang sangat penting bagi otot dan jantung. Selain itu sebagai tempat penyimpanan lemak di dalam tubuh dan aliran darah. Trigliserida merupakan penyimpan lipid yang utama di dalam jaringan adipos. Lipid akan terlepas setelah terjadi hidrolis oleh enzim lipase yang sensitif hormon menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas akan terikat pada albumin serum dan untuk mengangkutnya ke jaringan di mana asam lemak tersebut dipakai sebagai sumber bahan bakar. Penyusun trigliserida utama minyak nabati dan lemak hewani yang terbentuk dari 3 asam lemak dan gliserol. Lemak disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Apabila sel membutuhkan energi, enzim lipase dalam sel lemak akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak serta melepasnya ke dalam pembuluh darah. Oleh sel-sel yang membutuhkan komponen-komponen tersebut kemudian dibakar dan menghasilkan energi karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Yang ketiga itu adalah fosfolipid. Fosfolipid berfungsi untuk menjaga lemak agar selalu tersuspensi di dalam plasma darah dan cairan tubuh. Fosfolipid juga membantu transportasi substansi yang larut dalam lemak ketika melintasi membran sel. Yang terakhir ada asam lemak.
Lemak yang terdapat di dalam makanan terdiri dari beberapa jenis asam lemak, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Lemak jenuh cenderung meningkatkan kadar kolesterol dan trigliserida, yang merupakan komponen-komponen lemak di dalam darah yang berbahaya bagi kesehatan. Bahan makanan yang banyak mengandung lemak jenuh adalah lemak hewan, lemak susu, mentega, keju, krim, santan, minyak kelapa, margarin, kue-kue yang terbuat dari bahan tersebut. Sebaliknya, lemak tidak jenuh yang terdiri dari lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda dapat mengurangi kadar kolesterol dan trigliserida darah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.